wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melakukan secara online. Semoga dengan adanya pembelajaran online ini anak-anak tetap semangat ya di rumah. Semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai dan semangat untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kedepannya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Presensi link Ibu sudah share di grup WhatsApp ya, dan anak-anak bisa mengisinya. Tapi ini harus jujur yang sudah mengikuti pembelajaran online ini ya. Kemudian, adakah yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, kita akan mempelajari terkait novel. Nah, di sini Ibu akan memfokuskan 2 poin saja, yaitu pengertian novel dan yang kedua adalah unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Sebelumnya, adakah anak-anak yang suka membaca novel atau sering membaca novel? Nah, pasti ada ya. Di sisi lain dari karakter anak-anak itu kan pasti ada yang suka memiliki hobi membaca. Salah satunya yaitu membaca novel. Nah, jika nanti ada anak-anak yang sering atau suka membaca novel, judul apa saja novel itu nanti anak-anak bisa list ya di link yang akan Ibu nanti sampaikan di akhir pembelajaran, guna untuk menambah nilai pada anak-anak. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian novel. Apa sih novel itu? Anak-anak pasti sudah tahu ya novel itu apa. Nah, di sini Ibu akan memperjelas lagi terkait pengertian novel. Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung unsur rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak, perilaku, dan sifat setiap pelaku. Nah, kemudian di dalam novel itu pasti terdapat unsur-unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik tema. Apa sih tema itu? Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Nah, tema di sini akan memberikan gambaran terkait apa novel ini, terkait apa cerita di dalam novel ini. Dan yang kedua yaitu ada tokoh. Apa sih pengertian tokoh itu? Tokoh adalah para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dengan suatu karya fiksi. Jadi tokoh di sini bisa disebut juga dengan peran dari novel tersebut, dari cerita novel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah alur atau plot. Yang ketiga adalah alur atau plot. Nah, maksud dari alur atau plot di sini yaitu rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kualitas. Alur berhubungan dengan peran masing-masing. Alur di sini berhubungan dengan peran masing-masing dari tokoh yang ada di dalam cerita novel. Dan yang keempat adalah latar atau setting. Apa latar atau setting itu? Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam penceritaan fiksi. Nah, di dalam cerita novel itu pasti kan ada latar atau setting. Nah, latar di sini kan dibagi menjadi 3, latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Pasti jika anak-anak memperhatikan dan membaca novel, pasti di dalam novel, cerita novel tersebut mengandung 3 latar tersebut: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang kelima yaitu sudut pandang.
Apa sih sudut pandang itu? Kenapa di dalam novel juga ada sudut pandang? Ya, sudut pandang adalah mempermasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang di sini kan pasti ada ya, sudut pandang orang pertama itu dengan ciri-cirinya itu menggunakan kata aku dan saya. Kemudian sudut pandang orang pertama itu juga bisa disebut juga dengan protagonis. Nah, itu adalah sedikit penjelasan terkait pengertian novel dan unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Kemudian, untuk membuat anak-anak semakin paham dan semakin memahami lagi apa itu unsur intrinsik novel, anak-anak bisa dibuka ya buku teksnya. Sudah siap semua buku teksnya? Jika belum megang buku teks, bisa diambil terlebih dahulu ya. Ya, buku teks anak-anak bisa membukanya di halaman 111. Nah, di dalam buku teks tersebut dan pada pembelajaran novel pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan novel yaitu dengan judul Ronggeng Dukuh Paro. Nah, di dalam buku teks tersebut pada halaman 111 itu ada novel dengan judul Ronggeng Dukuh Paro. Nah, di situ ada perintahnya itu. Nah, anak-anak bisa baca dulu kutipan novelnya. Kemudian anak-anak bisa membedakan mana saja sih unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Anak-anak bisa menyebutkan ya unsur apa saja yang ada di dalam novel tersebut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pasti di dalam novel itu ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama seperti apa tadi? Tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur atau plot, yang keempat latar atau setting, yang kelima sudut pandang. Anak-anak bisa membaca kutipan novel tersebut dan membedakan mana saja unsur-unsur yang ada di dalam novel tersebut. Kemudian, cara mengerjakannya, anak-anak bisa membaca terlebih dahulu ya, membaca secara seksama novel Ronggeng Dukuh Paro itu. Nah, kemudian anak-anak memahami, menggarisbawahi mana ini yang termasuk tokoh, mana ini yang termasuk alur, dan mana ini yang termasuk latar, dan seterusnya. Nah, setelah itu anak-anak bisa menuliskan dalam lembar kerja. Lembar kerja seperti buku folio, kemudian anak-anak nanti tugasnya bisa difoto dan dikirimkan ke Google Drive. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan mengirimkan link Google Drive untuk pengumpulan tugas anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Jika nanti kurang paham, bisa tanya lewat grup WhatsApp. Nah, hanya itu saja yang sudah Ibu sampaikan terkait materi novel yang mencakup tentang pengertian novel dan tentang unsur intrinsik novel. Untuk materi selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yang tentunya akan kita lakukan secara offline ya, tatap muka. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengerjakan ya, langsung mengerjakan karena ini kan soalnya individu. Jadi tugasnya individu, anak-anak bisa langsung mengerjakan dan bisa langsung dikumpulkan. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ke grup WhatsApp. Baik anak-anak, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa sudah cukup materi yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk menutup pembelajaran online pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.